Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Ya mungkin kalau kata gue mas maafin atau gimana, tapi emang pucat sih ya gue. Itu kamar mandi di mana si ibunya itu kebingungan mukanya, ngayun dan dok terus sih pucat. Dia keadaannya udah sehat karena habis ya mungkin kalau kata gue mas maafin atau gimana, tapi emang pucat sih ya gue. Terus habis itu ya udah, oh ini nih, akhirnya kita ngomong ke resepsionis lagi pas mau cek out. Bang, ini ternyata ya mas, itu ditaruhin sama ya bahasanya kalau orang Arab ya pastor ya. Kalau di Islam itu semangat sekali. Ya, harus di situ. Nah itulah kejadian baru di hotel sih. Beberapa anak yang posisi gua janggal di daerah Tinggal. Nah terus ya sebenarnya banyak dari perjalanan itu kan kita belum sampai Bengkulu nih. Belum sampai Bengkulu. Terus akhirnya kita nginep di sana tuh nggak ada apa-apa, tapi kita pindah hotel. Pindah hotel ya emang itu hotel emang enak baru, jadi nggak ada apa-apa sih. Kita nginep kita 3 hari di sana, apa 4 hari kalau nggak salah. 4 hari itu kita mau berencana mau ke Bengkulu. Nah waktu Bengkulu pun kita harus siap-siap buka Google Map, cuma ada 2 jalur. Nah 2 jalurnya ini gue bilang sih jalurnya emang liuk-liuk ya, yang kita lihat tuh kayak cacing lah, liuk-liuk. Kita memutuskan ada 2 tempat nih, ada yang mau lewat yang bagus pemandangannya tapi nggak ada penerangan dan juga rawan dalam tanda kutip. Yang kedua ini jalur yang memang biasa orang kayak puncak, tapi ini bagus tapi cuma dingin doang. Tapi kalau ini bagus, lebih kayak ada tempat wisata lah. Terus sepanjang jalan kita lewat jalur yang akhirnya lewat jalur yang bagus juga, tapi nggak begitu bahaya lah kata warga situ. Mendingan lewat sini katanya, karena kita juga harus tanya-tanya ke warga situ lebih bagus ke mana ya, dan paling cepat mana situ ya. Nah kan memang kan bisnis kita kan kerja itu rumah sakit nih, rumah sakit. Keadaannya waktu itu hari biasa lah, kalau nggak salah hari Kamis, kita jalan lah tuh siang jam 12, berangkat jam 12 karena kan kita cetak jam 12 biar tenaga nyetok. Perjalanan kurang lebih sekitar 7 sampai 8 jam dari Tinggal ke Bengkulu. Itu ujung, karena Bengkulu itu kan mentok laut kan, kalau ke kanan bisa ke Padang atau mana ya, banyak sih Padang lurus lagi ke Medan ya. Nah, akhirnya gua jalan tuh sekitar jam 3 sore ya, udah pada capek kan, gantian jalur tuh emang kita terpesona karena jalurnya emang bagus. Wah kanan kiri ada gunting, ada warga-warga. Terus gue juga baru tahu di sana tuh kalau bikin acara kayak dangdutan atau acara nikahan itu dari biasa. Itu gue baru tahu dari biasa, dan itu ngegelar dangdutnya sampai bikin mabuk gitu loh, yang sampai jam 2 atau jam 2 pagi sampai larut malam. Dan itu nggak mengenal umur ya, sampai anak kecil, bapak-bapak, ibu juga ikut di sini. Gue baru tahu tuh. Akhirnya kita jalan jam 3 istirahat, terpesona akhirnya maghrib jam 6 jalan. Saya jalan jam 6, kita lanjut lagi. Itu perjalanan masih kurang lebih 3 sampai 4 jam lah, alhamdulillah. Ya, karena kita banyak berhenti. Nah di sekitar jam 6 itu, karena kan kita kan mau sekalian bisnis ya. Bukan jam 5 anak-anak belum begitu tuh gelap ya. Masih bisa lihat awan lah. Jam 5-an, nah ada salah satu rumah sakit nih. Rumah sakit bukan swasta
dan itu rumah sakit yang mewakili kabupaten itu. Rumah sakitnya memang di pinggir kayak bukit itu, tapi model-model rumah sakitnya kayak rumah sakit kayak model-model rumah sakit itu kayak ini bangunan White House yang atapnya tinggi gitu. Iya, atap tinggi White House yang ada pilar dua pilar kayak gitu ya. Gue pikir wah Bangunan Belanda gitu apa gitu. oh enggak bangunan Belanda tapi mungkin dia baru Kayak rumah-rumah mewah di Indonesia. nah itu contohnya tapi itu rumah sakit tuh bayangin dah rumah sakit. Nah keadaannya tuh kan itu coraknya itu udah banyak lumut lah. Gue pikir kan mungkin apa ini anggaran APBD-nya APBD-nya gede kali ya buat ini anggaran rumah sakit mereka itu. Kita lewat dong teman gue yang si Roy itu bilang itu ada rumah sakit bro. Kenapa sih itu masuk rumah sakit tuh emang keadaannya memang kayak apa ya kalau di sini kayak di villa itu tapi versinya dekorasi kayak White House lah, gedung putih lah. Kalau kata lu rumah Indonesia. Nah, iya. Kita masuk tanjakan, lalu kita belok, terus masuk ke lobinya itu, ya lobi gede gitu. Kita parkir di depan lobi persis karena kan nggak ada kendaraan sama sekali. Kita parkir di situ, turunlah kita nih bertiga, turun. Nah keadaan suasana di rumah sakit itu memang gue pikir karena dingin ya lembab benar, lembab dan itu yang kubahnya itu banyak sarang walet. Memang ya gue pikir sih memang ya ini sih rumah besar tapi perawatannya kurang nih. Terus kita datang ke meja resepsionis, kita masuk ke sana. Setelah itu datang ibu-ibu yang mungkin gue kira dia lagi standby kan, mau kita tanya-tanya tuh gimana tuh, jadi kita mau ibunya langsung ngarahin ke satu ruangannya yang deket kok di belakangnya dia persis, ruangannya persis kan. Langsung aja ke ibu si ini, kita masuk, kita ketok itu ya kita masuk, habis itu kita ngobrol-ngobrol. Di situ kita berjalannya waktu kita ngobrol cukup lama tuh, sampai sekitar jam 7 apa jam 7 ya, gue nggak pasnya nggak tahu sih. Pokoknya keadaan tuh udah gelap ya di luar. Nah kita pamit lah ke luar. Kita pamit, sebelum pamit temen gue ini udah ada yang mau kecil, kita tanya dong ke ibu-ibu ke kamar kecil. Yang Roy apa yang ini? Sebenarnya sih yang kebelet banget sih Andi. yang Andi. Oh, Si Roy sih kan itu Andi. Pucet. Andi bikin ular. iya, si Andi bikin ular nih. Andi pucet namanya. Lebih ke Andi Pepe sih. Terus habis itu ini bapak siapa ya? Nah habis itu kita si itu mau ke kamar kecil lah. Tapi karena memang kita dari awal itu udah berapa 3 jam ya perjalanan itu, memang nggak ketemu rest area atau apa kan, boro-boro rest area ya sekelilingnya hutan kan, yang mau kita kencing juga bareng-bareng juga. Nah yang bikin janggal itu adalah ketika kita menanyakan kamar mandi atau toilet Di rumah sakit itu. rumah sakit itu. Nah, si ibu ini bilang kan kita nanya tuh kalau kamar mandi di mana ya bu? Buang air. Dia bilang gitu. Oh mau ke kamar mandi ya? Kata dia bilang gitu. Rumah sakit itu rumah sakit gede. Rumah sakit gede, kalau rumah sakit gede kan berarti pemerintah dong. Kan gue bilang pemerintah, kalau rumah sakit pemerintah kan rata-rata setiap kota atau kabupaten gede-gede kan. Nah ini versinya gede tapi nggak lulus lah. Nah di situ ya udah gua ngomong itu kamar mandi di mana, si ibunya itu kebingungan mukanya. Kayak gelagapan mau ke kamar mandi yang bersih tapi jauh di
aja bersih kamar mandinya. Nah si yang ibu-ibu resepsionis ini nyeletuk, kesini aja mas, keluar yang kiri itu juga bisa. Terus si ibu ini ngomong nanggepin ke si resepsionisnya, ini bisa di belakang atau enggak? Bisa kok, tapi ragu. Ya dengan karena kita pikir bertiga ya udah kita tanya. Sebenarnya nggak deket-deket kamar. Jadi lorong itu lurus doang, terus sambil kanan udah. Tapi bayangin lorong-lorong kayak apa sih? Bayangin nggak lorongnya lembab? Nggak tahu itu beroperasi atau enggak ya si kamar-kamarnya. Tapi yang jelas tuh lembab dan keadaannya itu udah nggak bisa. Karena emang udah jam segitu. Karena rumah sakit di daerah atau kabupaten dia buka jam 8, tutupnya cuma sampai jam 2 siang. Enggak sampai sore atau malam. Tapi layanannya 24 jam. Kalau untuk pasien ini, Nah itu dia, ternyata usut punya usut, siang nginep itu yang rame itu yang di ujung itu yang pertama kita masuk itu. Pertama masuk itu kan ada kayak rumah lagi di sana. Nah, itu orang lagi pada berobat itu lagi ada yang nunggu, ada yang parkir motor. Nah kita malah ke lobby yang ini nih, yang sepi. nah sepi. Ya, tetapi emang kantor office-nya di situ. Nah kita kembali lagi ke kita perjalanan ke si hotel itu, ke lorong lumayan jauh, kira-kira kurang lebih ya sekitar 500 meter lah dari yang belokan itu. Kita jalan-jalan, kita masih ya bercanda-bercanda gimana sih, bercanda pas kita ambil ke kanan adanya gelap, gelap segelap-gelapnya. Terus temen gue yang nyeletuk nih si Andi ini, ya, yakin nih toilet nih, tapi emang tulisan toilet di situ, kayak toilet yang kayu, yang kayak kayu dibikin bingkai toilet, tapi ada gambar logo men sama si womannya, Kayu ukiran. kayak ukiran gitu loh. Ya udah, kita ke kanan dong, udah kebelet nih bro, udah karena dingin kan, ya udah kita ke kanan, keadaannya gelap. Nah sampai sampai masuk kamar mandi kan, kamar mandi tuh ada yang bisa pipis, ada yang bisa kamar mandi yang tutupnya di pintu, pintunya ditutup, pintunya ditutup, ya ditutup. Nah udah kita masuk, si Andi sama si ini, siapa si Roy ini, keadaannya dia masuk ke yang kamar mandi ini, itu. Tapi keadaan di suasana di dalam ya, gua kasih tahu, itu tuh toilet kayaknya udah nggak fungsi. Terus banyak banget area dinding sama atapnya itu udah kebuka, yang gelap gulita, dan itu lampu cuma satu kuning, warna lampu kuning kan? Karena udah gak kebelet, nah akhirnya gua ke yang pojok nih, yang kecing kiri. Nah si Andi dan Roy ini baru mau tutup pintu. Jadi kalau setiap rumah sakit daerah itu kayak ada ceiling di atasnya itu. Nah, ceiling atasnya itu ada jendela. Ya, nah, jendelanya itu ada hentakan nutup tuh dengan rapi. Wah, nah, itu kita udah kaget dong. Udah kaget tuh. Keadaan tuh udah pada pipis di dalam nih, udah apaan nih? Kan namanya udah dingin, tapi kita pikir gini, di luar tuh dinginnya tuh dingin yang gak ada angin, tau gak? Nah, dingin puncak tapi yang gak ada angin. Pikir gak mungkin dong ada angin. Udah kenceng banget tuh, udah kenceng. Habis itu langsung gak lama kemudian gua kelar, gua gak berpikir itu tuh si yang jendela itu ngayun dan terus-terusan. Wah, gua nggak habis pikir, gua nggak mendingin si Roy yang mandi, gua cabut karena kan gua paling dekat sama pintu kan. Gua pikir keadaan itu pun gua nggak, ya Allah, itu nggak disiram karena airnya itu mati, memang nggak udah fungsi, nggak udah fungsi. Gua kencing, gua keluar, si Roy nggak tahu apa-apa, dia juga ngibrit. Akhirnya, woi, lu ninggalin gua lu, dia jangan cerita di sini, jangan cerita di sini, cerita gitu kan. Nah, selesai di situ kita nggak ngomong apa-apa, tapi itu yang paling merinding dan ngerasainnya kayak yang pas itu jendela ventilasi goyang-goyang itu, kita ngerasain kayak ibarat kata ada perkumpulan kecoa nih di bawah ubin kali ya.
Nah itu tuh dia kabur-kaburan pas dibuka. Oh, Nah ini tuh kayak sesosok, tapi yang kabur-kaburan lewat si ventilasi itu. Jadi gue ngerasa semuanya bus, tapi itu semakin kencang. Nah itu karena gue sempat nengok dulu, nggak ada apa-apa, tapi itu tuh kencang. Gue pikir nggak mungkin dong ada gitu. Ya udah jangan cerita. Akhirnya kita pamit ke ibu itu, mati sih itu. Kadang kita udah benar-benar panik. Akhirnya gue sama si Roy dan Andi, gue jalan nih naik kelas dulu ya. Wah, gue merasa si Roy sama si Andi itu ngerasain di dalam itu kayak apa ya? Kayak masuk di kebun kata dia. Kayak kebun atau hutan gitu. Jadi gue bingung nih pintunya di mana. Pas masuk ke kamar mandi. Karena kamar mandi kan petak kotak doang kan. Ya mungkin tangan lu pun bisa buka pintu dong. Nah dia ngerasain itu kayak beda alam, kayak hal yang mungkin gue pikir kata dia ya itu tuh gue udah masuk di dunia yang lain kata dia. Tapi nggak tahu kenapa tangan gue masuk ke sini ada gagang pintu, gue buka aja akhirnya gue bisa keluar. Nah itu yang dirasain si Roy itu. Nah kalau si Adi cuma ngerasain yang bunyi itu yang dia janggal langsung lari. Disitulah gue cerita lah di mobil. Sempat juga gue dokumentasiin gue udah sampai mobil gue cerita. Masih ada. Gue cerita di dalam mobil pengalaman gue di rumah sakit itu. Nah dari situ kita trauma lah bahasanya. Rumah sakit itu ternyata rumah sakit satu-satunya untuk kabupaten di situ, dan itu udah berdiri di tahun 2001 dibangunnya ya. Nah sampai sekarang belum, ya bahasanya ya renovasi belum ada, terus juga yang sakit juga perlu ke yang layanan yang di sana, bukannya beda gedung. Dan kebanyakan katanya kalau orang yang sakit kronis atau parah itu dilarikan ke Bengkulu, kalau nggak ke Lumega, kalau nggak ke Palembang, ke kota-kota besar. Itu pengalaman gue yang gue sih nggak bisa gue lupain, walaupun gue nggak ditomolin tapi merasakan apa yang mungkin tidak sosok ya, bahasanya apa ya, sosok itu sebenarnya ada. Gue mau percaya itu. yang masih tahu kita memang itu berdampingan. Betul. Nah habis itu gue waktu itu sempat nge-videoin, kita ngobrol. Habis itu kita ngomong di mobil buat bahasanya dokumentasi. Kita muka udah pucat banget, kita ngomong yang kita ini. Nah kita terbersit itu apa namanya di daerah ya, kan kita nggak tahu ya. Masalahnya kencing itu semuanya ngaku, kita nggak ada pikiran. Itu yang gue nakutin. Jadi sepanjang perjalanan itu gue diem aja tuh, gak ada yang ketiga. Karena apa? Gue ngerasa itu kan rumahnya orang ya. Kalau lu kencing gak disiram, lu sopan gak sih? Nah itu yang saya merasa deg-degan, kayak takut atau apa. Makanya gue selalu ingat diri takut masukkan Masih nyangkut lah. masih nyangkut. Nah itu yang gue rasakan sampai Bengkulu tuh rasanya gak tenang. Nah akhirnya ya udah, bawa berjalannya waktu itu kan kurang lebih 3-4 jam lagi ya. Sampai lah kita jam 9 kurang lebih sampai kita langsung ke pinggir pantai, langsung nyari penginapan yang sampai Bengkulu sih gue rasa kotanya cukup enak sih. Di kotanya di pinggir pantai, ada tempat wisata banyak. Terus ya udah intinya dia kota yang cukup enak. Cerita yang mungkin menurut gue sih cukup menegangkan gitu. Nah sebenarnya pulangnya sih sebenarnya banyak ya hal-hal yang mungkin kita nggak bisa ceritain, tapi temen gue yang bakal ceritain. Tapi mungkin di next video aja kali ya, jadi gue bakal ceritain yang pengalaman dia yang dia paham ceritanya. Berarti temen lo langsung nih. Iya. Nanti bakal kita undang di sini. Betul. Oh, Kalau memang Oke. kita lanjutin, ya, kalau mungkin ada yang mau lanjutin ya dengan ceritanya pengen tahu itu sih. Karena memang jalur Sumatera itu gue bilang jalur yang cukup sakral ya. Kita harus benar-benar hati-hati ngomong sendiri kalau kita mau ke daerah lain ya. Lintas Sumatera. Nah, lintas Sumatera itu
Dan mitos-mitosnya kita harus ketahui dulu, jadi jangan sampai kita belum tahu tempat daerah-daerah yang mungkin kita mau kunjungi. Lintas Sumatera dan segala Itu sih Pak Danu dan Pak Upi gimana kalau Ya lumayan janggal juga sih ya. Janggal ya? Kayak aneh gitu sih. Kenapa selamat? Diselamatin loh bisa. Ya berarti part selanjutnya langsung temen lu nih narasumbernya. Boleh, kalau memang ada banyak yang penasaran, nanti gue langsung undang teman gue yang mungkin dia punya cerita lengkapnya. Karena waktu itu keadaannya kita merinding semua. Nah teman gue ini sih nggak ngikut, cuman gue ngevlog berdua doang karena teman gue ngerasa, apa lo diemnya udah lu aja dah berdua katanya. Gue udah nggak kuat dari bilang gitu, lu aja berdua. Ini tuh yang dia tuh yang ngerasa nggak bisa keluar nggak bisa keluar itu yang dia cuman tangannya doang bisa dapetin situ genggaman si handle itu Gue cukup. sih seliwer-seliweran nih dia tadi nih. Kalau misalkan bahas-bahas kayak gini ada aja sih. Iya. mungkin nanti potongan videonya lu masukin di Bisa. Sama juga gua ada video-video selama perjalanan sih kalau emang butuh. Oh iya. Jadi biar tahu tuh suasananya kayak gimana. jadi memang cerita real nih, jadi sesuai pengalaman pribadi. Tapi ya yang jelas sih memang dunia itu sebenarnya ada, jadi Iya. gimana kita melaksanakannya aja, mau sendiri aja sih. betul. Nah dari Bengkulu baliknya nih nanti part selanjutnya temennya Iya, Erik betul. kita undang sini. Nah, karena dia tuh berdua tuh gak mau cerita dari awal. Iya. Ceritanya pas sudah sampai Jakarta. Oh. Nah, jadi gua ngerasa, wah lu kenapa gak cerita di hotel atau apa. Jadi ya katanya dia gak kasih kalau diceritakan bisa di daerah tersebut. Biar keep dulu gitu. Ya pokoknya ada ceritanya sih, gue spill dikit kita tersesat dan ada beberapa keanehan dan itu ada dokumentasinya. Oh, Nah, tersesatnya itu. bakal seru sih. Itu sih kalau nanti next part selanjutnya deh kita ngobrol sama Erik. Oke, paling segitu aja kali ya Erik. Segitu aja Kita- dulu. Ya mungkin ntar lanjut lagi si Adrian sama Oke. Ridwan yang lanjutin ceritanya. Ya, sekian dulu kali dari konten Merinding Cuy ini. Nantikan video terbaru selanjutnya. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya.